Mahda merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa produk makanan dan minuman, seperti mie instan, susu, minuman kaleng, dan saus. Pada periode tahun 2022, perusahaan mengalami penurunan laba sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya salah satu produk yang mengalami penurunan penjualan. Ternyata setelah ditelusuri dalam laporan penjualan, produk mie instan terus mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi tahunan untuk memberantas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Agung selaku Direktur Utama dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini selaku moderator ingin membacakan susunan rapat. Yang pertama pembukaan, 2 laporan hasil penjualan, 3 pembacaan masalah, 4 penutup. Baik, mari kita buka rapat pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke susunan rapat yang kedua dan ketiga, yaitu laporan hasil penjualan dan pembacaan masalah dan penutup yang akan ditutup oleh Bu Direktur. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi pada tahun 2022 ini. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2022 ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan laporan dari Divisi Keuangan. Izin untuk memberikan laporan pada periode 2022. Nah, bisa dilihat pada periode tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16% daripada periode sebelumnya. Bisa dijelaskan kenapa bisa jadi penurunan laba? Jika dilihat dari laporan keuangan, terjadi penurunan penjualan pada produk mie instan dapat dibandingkan di awal penjualan pada produk mie instan meningkat pesat daripada penjualan periode tahun 2022. Yang mana dalam 1 tahun terakhir, penjualan mie instan mengalami penurunan sebesar 9,3%. Apabila dibandingkan dengan produk yang lain seperti susu, minuman kaleng, saus, mie instan, hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 12%. Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada permasalahan di divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silakan menyampaikan kendala apa saja yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari divisi pemasaran, izin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2022. Jadi, permasalahan yang ada di divisi pemasaran itu ada 3. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi produk itu di media sosial dan brosur saja, sehingga penyebaran informasi terkait produk kita itu kurang meluas. Selanjutnya yang kedua, adanya produksi jenis dari pesaing yang kualitasnya itu lebih unggul dari produk kita dan dengan harga yang sama dengan produk kita. Di samping itu juga strategi itu bagus, yang mana memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produknya di media sosialnya. Juga cukup update dalam pemasaran produk permasalahan. Terakhir yang terkait kemasan produk yang dianggap itu kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi terkait produk kita dan keunggulan produk kita, sehingga konsumen itu mengira bahwa produk kita itu seperti produk-produk komersial lainnya yang tidak memiliki keunggulan apapun seperti itu. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Terkait kendala dari divisi pemasaran akan saya tampung dahulu. Mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Silakan dari Departemen Produksi bisa menjelaskan kendalanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari Divisi Produksi izin melapor. Kendala yang terjadi pada tahun 2022 ini, kendala yang dihadapi dari Divisi Produksi sendiri ada pada kenaikan harga bahan baku karena kenaikan harga bahan baku tersebut naik menyebabkan proses mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya mie instan tidak naik dan tidak berubah harga jual, namun ternyata hal tersebut menyebabkan
turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumen bahwa produk mie instan yang kita miliki itu rasanya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan dari divisi produksi. Setelah semua divisi memaparkan, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode tahun 2022 ini. Mungkin selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang sudah kita hadapi ini. Mungkin untuk yang pertama, manajer pemasaran, saya persilakan untuk menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan ini. Terima kasih. Berdasarkan dari permasalahan yang tadi sudah disebutkan dari tim kami, itu memiliki alternatif solusi untuk setiap permasalahannya. Yang pertama, untuk masalah pemasaran produk yang kurang maksimal itu, mungkin kita bisa menawarkan solusi itu melakukan endorsement kepada influencer yang memiliki insert yang tinggi. Untuk permasalahan yang selanjutnya, itu terkait kemasan produk. Nah, kemasan produk ini mungkin kita bisa mengubah desain kemasan produk agar lebih menarik, dan akan tetapi kedua solusi ini juga mempertimbangkan apakah ada dana dari divisi keuangan untuk mengubah kemasan produk dan untuk melakukan endorsement kepada influencer. Dari divisi keuangan sebenarnya ada dana untuk mengcover permintaan tersebut. Akan tetapi resikonya perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan beban, dan apabila perubahan kemasan dan promosi produk melalui influenza tidak berhasil meningkatkan penjualan signifikan, maka perusahaan harus bersiap untuk mengalami kerugian kembali. Apakah dari divisi lain ada solusi? Izin memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi menurut saya alternatif yang mungkin bisa kita lakukan dan memiliki resiko yang lebih kecil adalah dengan memberikan saham perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan dana guna mengubah desain dan keperluan promosi produk. Baik, terima kasih atas usulannya. Bisa dijadikan pertimbangan. Selanjutnya dari divisi produksi, apakah ada solusi untuk kendala yang sedang kita hadapi ini? Baik, saya akan memberikan solusi 3 alternatif yang saya tawarkan. Yang pertama adalah bahan baku untuk pembuatan produk mie instan kembali. Menggunakan bahan baku yang semula kita gunakan. Akan tetapi harga produk kita naikkan atau mengurangi ukuran setiap produk yang kita miliki. Dan solusi terakhir yaitu memberhentikan semua produk mie instan yang kita pasarkan. Jadi menurut saya alternatif yang paling baik digunakan adalah dengan menggunakan bahan baku yang semula. Tapi ukuran produknya diperkecil. Karena apa? Kita ini menjual produk makanan yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitas dan rasanya enak. Terkait ukuran, konsumen tidak akan terlalu menyadari perubahan ukuran produk apabila tidak dibandingkan dengan produk sebelumnya. Izin berpendapat, solusi untuk mengubah bahan baku menggunakan bahan baku yang semula itu saya sangat setuju. Akan tetapi dengan mengubah ukuran produk itu menurut saya kurang tepat, dan menurut saya juga akan mengecewakan konsumen. Jadi bisa saja setelah konsumen menyadari ukuran produk kita itu lebih kecil, konsumen semakin enggan untuk mengkonsumsi produk kita. Lalu dari divisi pemasaran sendiri, apakah ada solusi yang lebih tepat? Jadi solusi yang tepat menurut pendapat saya adalah dengan menghentikan produk mie instan, karena dengan menghentikan produk mie instan itu kita tidak perlu repot-repot untuk mengubah desain produk dan juga tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk menyala atau membayar influencer untuk mempromosikan produk kita. Dan dana tersebut mungkin bisa kita manfaatkan untuk lebih mengembangkan produk-produk yang sudah memiliki aspek yang tinggi. Izin memberikan pendapat. Memang benar, mengubah ukuran produk itu akan membuat konsumen kecewa. Akan tetapi, menghentikan produksi dari mie instan ini juga bukan solusi yang baik, karena jika kita lihat dari sisi biaya tetapnya, maka biaya untuk memproduksi 4 jenis produk dan 3 jenis produk itu sama. Nah, apabila satu produk dihentikan, maka pembebanan biaya tetapnya akan lebih besar.
di setiap jenis produk sehingga tetap akan berimbas pada laba setiap produknya. Baik, terima kasih atas alternatif solusi yang telah diberikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Izin masuk sebelumnya. Menurut saya pribadi, solusi yang akan saya kasih yaitu lebih baik kita mengecilkan size produk yang kita punya. Tapi rasa dan kualitas masih kita nomor satukan. Karena walaupun konsumen menyadari bahwa kita mengecilkan produk, tapi kalau misalnya rasanya tetap sama dan enak, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut. Baik, saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh manajer produksi. Maka dari itu kita akan memuncul kasus produk, tapi dari rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita walaupun kita menghasilkan size produknya. Untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar supaya kita ingin menambah endorsement pada influencer, dananya itu mencukupi. Untuk masalah nanti berhasil atau tidaknya itu tergantung siapa yang kita pilih. Lebih baik yang sudah memiliki insert yang tinggi agar kita juga tidak rugi. Apakah dari semua divisi setuju dengan keputusan yang telah dibuat? Setuju. Itu saja keputusan pada rapat hari ini. Untuk selanjutnya silakan kebahasan sekretaris menyampaikan notulensi pada rapat hari ini. Jadi berdasarkan rapat evaluasi dilakukan pada hari ini, kita dapat mengetahui pada divisi keuangan mengalami permasalahan penurunan laba yang disebabkan penurunan penjualan pada instan. Kemudian dari divisi pemasaran terdapat 3 permasalahan. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi di media sosial dan brosur. Yang kedua, adanya produk yang sejenis dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dengan harga yang sama terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga, terkait permasalahan produk yang dianggap kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi dan keunggulan lebih jelas. Kemudian dari divisi produksi mengalami kendala terkait kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku yang semula. Namun ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Jadi berdasarkan hasil diskusi terkait permasalahan tersebut dapat diambil dengan mengecilkan size produk. Tapi rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan size produk untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur. Baik, terima kasih karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah menemukan bagaimana solusi untuk kedepannya. Maka rapat ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi pada tahun 2022 ini. Tetap semangat melaksanakan progres. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Selamat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Selamat siang. Silakan.